Kau pakai benda ini untuk membunuh Tu Bajing. Tunggu saja dan lihat. As. Tuh. Baiklah Putri. Dari jarak 1000 mil, aku mengambil kepala jenderal musuh. Bagaimana dengan apa yang kau janjikan padaku? Putri. Bagaimana dengan pernikahan kita? Apa yang akan kita lakukan? Putri juga seorang prajurit. Dia tentu tidak terikat oleh adat istiadat. Aku rasa pernikahan tidak perlu. Buat sesederhana mungkin. Langsung ke konsumsinya. Di mana kau tinggal, Putri? Di saat genting begini, kau masih memikirkan asmara. Sekarang, musuh telah kehilangan komandannya. Ini saat yang tepat bagi pasukan kita untuk menyerang. 2 orang. Segera kerahkan pasukan kiri dan kanan untuk mengepung kamp pasukan Xiang. Baik, Tuan. Istri, musuh baru saja kehilangan jenderalnya. Mereka pasti akan siaga tinggi. Serangan umum sekarang terlalu impulsif. Apa yang kau tahu? Situasi di medan perang berubah dalam sekejap. Kita, tunggu dulu. Kau panggil aku apa barusan? Putri. Putri, apa pendapatmu tentang pernikahan kita? Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Diam. Kalau kau terus mengoceh, akan kupenggal kau. Ya. Yang mulia Putri, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sayap kanan kita disergap saat penyerangan dan menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin mereka disergap? Yang mulia Putri, sudah berakhir. Semuanya telah berakhir. Sayap kiri kita terpancing ke dalam jebakan maut dan sepenuhnya musnah. Pasukan musuh seharusnya sudah kehilangan semangat. Bagaimana mungkin mereka punya kekuatan sebesar itu? Sepertinya musuh sudah memasang jebakan, menunggu kita masuk ke dalamnya. Lihat, tidak mendengarkan suamimu, kan? Tapi kita sudah sepakat sebelumnya, tanggung jawab untuk ini, semua milikmu. Ini tidak ada hubungannya denganku, sudah kubilang sebelumnya. Kurasa masalah ini tak bisa dilepaskan darimu. Apa maksudmu? Kukira membunuh jenderal musuh hanyalah kedok. Memancing pasukan kita keluar adalah tujuan sebenarnya. Semua ini mungkin konspirasi antara kau dan musuh. Benar begitu atau tidak? Tidak. Apa yang kau bicarakan? Aku telah mengalahkan jenderal musuh untukmu. Kaulah yang tidak becus. Dan kau masih berani membantah. Tangkap pengkhianat ini. Seseorang ikat pengkhianat ini. Dan bawa dia kembali ke ibu kota untuk diinterogasi. Tunggu saja kau. Apa yang sedang kau lakukan? Ayah, Kaisar Tiongkok. kegagalan ekspedisi ini semua salah Hu Yifan. Dia mengkhianati kita. Hamba mohon putri-putri mengeluarkan titah untuk mengeksekusi Hu Yifan. Yang mulia, meskipun putraku bandel, kesetiaannya kepada Perdana Menteri Hu adalah loyalitas absolut. Dia tidak mungkin menjadi pengkhianat. Saya mohon kepada demi tempat generasi pengabdian setia keluarga Hu untuk sementara mengampuni nyawanya. Bangkitlah wahai menteri kesayanganku. Aku tahu kau dan putramu dengan baik. Kau tak akan pernah melakukan pengkhianatan. Cheng Man, kurasa kita tak seharusnya membunuhnya. Salam yang mulia, Hu Yifan mengkhianati negara kita dan membelok ke musuh, menyebabkan pasukan kita menderita kerugian besar dalam kampanye ini. Jika Hu Yifan tidak dieksekusi, hamba khawatir akan sulit menenangkan rakyat. Putri, putri, rubah licik. Untuk menghindari pernikahan denganku, kau bahkan mencoba membunuh suamimu sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jiao Cheng sang jenderal Hua. Bagaimana mungkin Putri mau menikah denganmu? Aku sedang berbicara dengan istriku. Apa urusanmu? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau pengkhianat. Beraninya kau bicara pada jenderal ini dengan cara seperti itu. Cukup, ayahanda. Menteri terkasihku, bukannya aku tak mau membantumu. Kau sudah lihat bagaimana sang putri. Seperti yang kau lihat ketika ia marah. Aku juga takut akan nyawaku. Mungkin kita seharusnya membunuhnya saja. Yang mulia, menteri tua ini hanya punya satu pewaris ini. Jika dia terbunuh, garis keturunan keluarga Hu akan berakhir. Menteri Hu, meskipun usiamu sudah lanjut, kesehatanmu masih cukup kuat. Kau masih bisa punya lebih banyak putra. Jika semuanya gagal, aku akan mengatur pernikahan untukmu dengan seorang selir yang subur. Aku juga akan menganugerahkan kepadamu beberapa obat penguat. Maka, tahun depan, kau akan punya putra baru. Bawa dia pergi. Tidak, kumohon jangan. Salam yang mulia. Berita buruk.
Permaisuri sedang sekarat. Kasih beliau. Apa? Permaisuri hanya masuk angin. Bagaimana mungkin beliau tiba-tiba sekarat? Hamba ini tidak tahu. Permaisuri awalnya hanya demam dan batuk. Tapi dia terus-menerus mengalami demam tinggi. Semua tabib tak berdaya. Orang-orang bodoh tak berguna ini. Salam yang mulia, saya bisa menyembuhkan permaisuri. Penyakit permaisuri sebenarnya bukan flu biasa, melainkan penyakit yang disebut influenza. Kebetulan saya bisa menyembuhkannya. Yang mulia, pencuri ini pandai bersilat lidah. Jangan dengarkan dia. Saya benar-benar bisa menyembuhkannya. Yang mulia, saya jamin, jika saya tidak bisa menyembuhkannya, Anda bisa mengeksekusi seluruh keluarga saya. Kau? Baiklah. Pujifan. Mengingat, kau bahkan mempertaruhkan nyawa Menteri Hu juga. Saya akan mengizinkanmu mengobati permaisuri. Jika kau bisa membuat permaisuri pulih, aku akan memberimu hadiah besar. Yang mulia, saya punya satu permintaan. Sebelumnya, saat saya di medan perang, sang putri berkata dia akan menikah denganku jika saya menyembuhkan permaisuri. Saya meminta agar sang putri menepati janjinya. Kau mimpi. Aku setuju. Apakah ini akan berhasil? Berhasil atau tidak, kita akan segera tahu. Permaisuri Hua. Yang mulia, obat Fuifan belum ampuh. Mohon eksekusi seluruh keluarganya segera. Hai putri, tunggu sebentar lagi. Apa terburu-burunya? Kondisi ibuku kritis. Bagaimana mungkin aku tak terburu-buru? Kemarilah. Bawa Hurifan, pergi dan eksekusi dia. Permaisuri sudah bangun. Permaisuri. Selir kesayanganku. Ibu. Yang mulia, hamba telah menyelamatkan permaisuri. Lalu bagaimana dengan pernikahan hamba dengan putri? Bukankah? Kau berharap aku sang putri tak sudi menikah denganmu? Putri, bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Jika para prajurit mengetahui bahwa kau mengingkari janjimu, bagaimana kau akan memimpin mereka dalam pertempuran? Kau. Hurifan benar. Kau harus menepati janjimu. Karena kau berjanji, maka nikahi dia. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Hai, kenapa kau ada di mana-mana? Sang putri adalah seorang pahlawan yang ahli dalam sastra dan militer. Bagaimana mungkin dia cocok dengan bocah manja sepertimu? Aku tak pantas. Apakah kau pantas? Kalau begitu dengarkan. Aku Jiao Qing, Jenderal Besar Hua. Tentu saja aku lebih pantas untuk putri daripada kau. Yang mulia, semua orang di ibu kota tahu. Aku telah lama mengagumi putri. Pengabdianku sejelas matahari dan bulan. Aku mohon untuk memberiku kesempatan. Sudah kuduga. Dasar mesum, kau punya motif tersembunyi. Kau perusak rumah tangga. Katakan kenapa kau berpikir begitu. Putri Cheng'an adalah dewa perang negara Hua. Pasangannya haruslah seorang ahli bela diri yang hebat. Oleh karena itu, aku ingin bertanding dengan Hu Yifan dalam seni bela diri. Pemenang terakhir akan menikahi sang putri. Walaupun aku tidak berniat menikahi Hu Yifan, Jenderal Jiao, perkataanmu sungguh tak adil. Kau ini seorang jenderal pengawal kerajaan, bersaing dengan bocah kaya manja seperti Hu Yifan dalam seni bela diri. Sungguh tercela. Terima kasih putri atas perhatianmu. Yang mulia, putri benar. Jiao ini tidak sportif. Apa katamu? Kalian berdua, hentikan pertengkaran ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terus terjadi perang di perbatasan. Kata-kata Jiao Chen bukannya tak masuk akal. Chang'an memang butuh seseorang untuk membantunya, memimpin pasukan dan berperan. Baiklah, 3 hari lagi akan ada kompetisi di arena pertarungan. Pemenangnya akan menikahi Chang'an. Kalian semua dipersilakan pergi. Aku rela.
Apa sih maunya orang ini? Kompetisi bela diri akan segera dimulai. Bocah, kau berani bersaing denganku untuk istriku. Aku akan menghancurkanmu. Jenderal, apakah kau lihat apa yang ada di tangan Hu Yifan? Tangan, itulah yang dia gunakan untuk membunuh Tu Bajin. Bukankah itu hanya alat penggoreng api? Bagaimana bisa begitu kuat? Jenderal, Anda harus berhati-hati. Tuan Hu, kompetisi ini harus mematuhi aturan arena latihan. Senjata yang tidak diizinkan di arena tidak boleh digunakan. Jadi, kau tidak boleh membawa alat penggoreng api itu ke dalam arena. Apa? Kenapa kau tidak bilang begitu dari tadi? Bagaimana aku harus bertarung? Ya. Kau tak bisa memukulku. Ayo. Hai, kau bermain curang. Tidak. Untungnya aku punya firasat. Untuk memakai baju sirah. Tidak apa-apa. Serang aku lagi. Kenapa aku jadi mengkhawatirkannya? Mungkinkah aku? Ada apa ini? Dia kebal pedang dan tombak. Apa-apaan ini? Aku tak percaya kau. Kebal senjata tajam dan senjata api. Hais. Bagaimana dengan itu, Jiao Cheng? Aku belum selesai bermain. Kesombongan mendahului kejatuhan. Orang yang sombong pasti akan menghadapi bencana. Jiao Cheng, kau telah kehilangan muka bukan? Tidak masalah apa yang kau gunakan. Pukul di sini. Berhasil atau tidak? Jiao Cheng, kau ingin membuatku tidak bisa punya anak. Mau lari kemana kau? Kalau tak bisa ngaku kalah saja. Bodoh. Tidak mungkin, aku tak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan dipukuli sampai mati. Menikahi putri adalah masalah kecil, tetapi hidupku adalah masalah besar. Tunggu sebentar, aku menyerah. Kau mau menyerah? Akan kuhabisi kau hari ini. Kau akan mati di tanganku. Kau bermain curang. Hentikan. Putri, aku baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Aku menang. Jangan kegiran. Yang mulia, hambamu yang rendah hati telah menang. Bagus, dengan ini aku menyatakan pemenang dari kontes arena ini. Yang mulia, Hu Yifan melanggar aturan dengan menggunakan senjata dari luar arena. Kemenangannya diperoleh secara tidak adil dan tidak dapat dihitung. Kapan aku menggunakan senjata dari luar arena? Besi hitam itu. Tongkat besi itu apa? Maksudmu ini hanya sesuatu yang kugunakan untuk pijat. Aku menggunakannya untuk mengetuk dan menggosok. Cukup nyaman. Kita tidak usah membahas apakah ada orang yang bermain-main dengan alokasi senjata. Anggap saja Hu Yifan mampu membuatmu pingsan. Itu bukan karena senjatanya, tapi karena keahliannya sendiri. Memang, sang putri jeli sekali. Mungkin kita harus meminta Jenderal Jiao untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa melukai seseorang dengan benda ini. Cobalah. Jangan dekati aku.
Kau masih bukan tandinganku. Haha. Bagaimanapun, benda ini bukan dari dalam arena. Penggunaanmu atas benda itu adalah pelanggaran aturan. Oleh karena itu akulah yang seharusnya dinyatakan sebagai pemenang. Jenderal Jiao, jika berbaring membuat seseorang menang, dan berdiri membuat seseorang kalah, bukankah itu disebut membalikan hitam dan putih? Kau tak pantas berdebat denganku. Hamba mohon untuk membuat keputusan bijak tentang masalah ini. Mengenai hal ini, Jiao Cheng menang. Jatuh di arena. Dan Hu Difan memang menggunakan senjata dari luar arena. Menurutku, pertandingan ini harus dianggap seri. Tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah. Apakah kalian punya keberatan? Hamba tidak keberatan. Aku akan melepaskanmu kali ini. Yang mulia, hamba ada yang ingin disampaikan. Jiao Cheng, katakan pendapatmu. Meskipun Hu Yifan dan aku tidak mencapai kesimpulan kali ini, masalah pernikahan Putri Chang'an adalah masalah kehormatan bangsa Hua kita. Untuk menjadi calon suami seseorang, harus mempersembahkan 10.000 tael emas. Mas kawin yang begitu besar diperlukan. Masuk akal. Itu saja, aku putra Perdana Menteri. Ini mudah bagiku. Tidak masalah. Anakku, keluarga kita telah kau hancurkan. Benar-benar tidak ada 10.000 tael emas. Ayah, apakah aku benar-benar boros? Yang mulia, karena aku putrimu yang memilih suami. Bukankah seharusnya sesuai dengan standarku? Aku tidak menginginkan hadiah pertunangan atau keluarga bergengsi. Aku hanya menghargai karakter. Putri, Anda tidak bisa mengatakan itu. Anda sebagai putri negara Hua yang terhormat. Pernikahan Anda menyangkut nasib bangsa. Bagaimana Anda bisa begitu keras kepala? Chengman, apa yang dikatakan Jenderal Jiao sebelumnya adalah kekeliruanku. Meskipun kemampuan bela diri yang hebat itu bagus, sumber daya keuangan yang kuat, bermanfaat bagi negara, dan juga untukmu. Ivan, kau boleh pergi sekarang. Aku agak lelah. Yang mulia, apa yang baru saja kau katakan? Untuk mengungkapkan tekadku untuk menikahi Putri Chang'an, aku telah memutuskan dalam waktu 1 bulan untuk mempersembahkan kepada 10.000 tael emas sebagai mas kawin. Apa kau tahu berapa 10.000 tael emas itu? Bahkan jika kau membangkrutkan keluarga Hu, kau tak akan mampu menghasilkan 10.000 tael di hadapan. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Apa? Apakah kau khawatir tentangku? Apakah kau takut kalau aku tidak bisa menikahimu? Aku hanya tak tahan dengan Jiao Cheng itu. Aku akan memastikan Jiao Cheng kehilangan muka. Jangan khawatir istriku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja sekarang. Di saat seperti ini, kau masih bersikap sembrono. Aku ingin lihat bagaimana kau akan mendapatkan 10.000 tael emas itu. Dalam sebulan. Tunggu saja dan lihat. Tidak masalah. Aku sungguh tak mengerti apa yang kau bicarakan. Apa yang kau bicarakan? Kupon gosok hadiah. Ayo lihat. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera bertindak. Jutaan dan jutaan milikmu. Gosok saja hadiahnya. Dan aku akan langsung membayarmu. Hanya dengan 5 tael perak, kau bisa mendapatkan 1.000 tael emas. Apa-apaan ini? Lihat semuanya. Gosok saja. Voucher senilai 1.000 tael. Dan aku akan segera menukarnya. Tidak ada tipuan. Ayo lihat. Lihatlah. Ayo. Anak muda ini tak percaya omong kosongmu. Nah. Ternyata Jenderal Jiao. Apa maksudmu dengan ini? Hu Yifan, apa kau sungguh berpikir penduduk ibu kota itu bodoh? Mencoba menipu mereka dengan beberapa lembar kertas hingga mengosongkan kantong mereka. Apa yang kau bicarakan? Bukan tipuan, ingat. Selama kau dapat jackpot, aku akan langsung membayar. Baiklah, karena kau begitu yakin, beranikah kau bertaruh? Bertaruh pada apa? Jika potongan kertasmu ini bisa terjual 30 eksemplar hari ini, terjual 30, oh tidak. Jika kau bisa menjual 10, maka tuan muda ini akan menghadiahimu dengan 1.000 tael emas. 1.000 tael emas? Hei, jangan terlalu bersemangat. Jika kau kalah, kau akan bersujud 3 kali kepada Jenderal ini di depan umum, dan kau tak akan pernah lagi muncul di hadapan Putri Chang'an. Baiklah. Tuan muda ini menerima. Bagus. Kalau begitu kita lihat saja. Ayo lihat. Lihatlah. Mari lihat. Lihatlah. Gosok-gosok. Siapapun. Ayo lihat.
Hei, kau sudah berteriak setengah hari. Belum terjual satu pun. Menyerah saja sudah. Sujudlah pada tuan muda ini dulu. 3 kali. Oh tidak. Bagaimana aku bisa keluar dari ini? Matahari belum terbenam. Jenderal Jiao. Aku belum kalah. Keras kepala. Seperti keledai. Kusarankan kau, menyerah saja. Apa kau sungguh berpikir penduduk ibu kota, semuanya penjudi? Hanya orang bodoh yang akan membeli barang-barang tipuan ini. Penjudi. Aku mendapatkannya. Jiao Cheng, siapkan 1000 tael emas untukku. Haha. Gosok, gosok, gosok. Dan berjalanlah di jalan menuju kekayaan. Hai. Ayo lihat. Bukan 100 tael. Bukan puluhan tael. Bahkan bukan 10 tael. 5 tael perak. Itu saja yang dibutuhkan. Untuk membawa pulang 1000 tael perak. Ayo lihat. Hei. Benar-benar berharga. Keuntungan 10.000 kali lipat. Benarkah kau dapat apa yang kau gosok? Tentu saja. Beri aku 3. Baiklah, beli lebih banyak, dapatkan lebih banyak. Dapatkan lebih banyak, untung lebih banyak. Segera hadir. Mau 1. Aku menang 20 tael. Uangkan untukku. Oh, 20 tael ster. Tunai di tempat. Adil dan jujur. Aku ambil 1, aku ambil 1. Baiklah, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Cukup untuk semua orang. Jiao Cheng. 1000 tael emas. Serahkan. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang kau mau mengingkari taruhan. Putra Jenderal Pelindung Bangsa yang terhormat. Tidak mungkin. Tidak punya 1000 tael emas kan? Lalu aku menyuruh seseorang mengirimkannya ke KE Diam Ain Fu. Simpan untuk membeli peti mati. Kalau begitu terima kasih banyak. Di masa depan, jika aku menjadi menantu kaisar, aku pasti akan mengingatmu. Lagi pula, jika aku menjadi menantu kaisar, kau juga punya kontribusi yang tidak kecil. Kau, tunggu saja. Ini belum berakhir. Itu dia. Ada apa? Nah, kau mengacaukan bisnis. Bisnis yang Levang. Sekarang kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Aku hanya mengambil bisnismu. Jadi bagaimana? Sudah selesai. Aku lupa senjataku. Kali ini aku pasti kalah. Mari kita bicarakan ini. As, Berhenti berkelahi. Jangan berkelahi. bukankah kau cukup sombong saat kau menjual kupon gosok? Apa kau tidak repot-repot bertanya-tanya? Xiang Levang saya memiliki cabang di seluruh negeri. Tak seorang pun berani membuat masalah di sini. Kaulah yang pertama. Kami punya cabang di seluruh negeri. Bos, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Aku di sini untuk mendiskusikan kolaborasi dengan rumah judimu. Haha. Terus pukul dia. Hei, jangan dong. Tunggu. R. Kau mengusik bisnisku. Pemilik pavilion Channel Chauye. Dan sekarang kau bilang mau bekerja sama Wanita cantik ini. pemilik Jiang Leving. Chao Ying. Ah benar. Betul. Kau bilang aku datang untuk berbicara denganmu. Dengan tangan kosong. Aku punya proyek yang menguntungkan. Kau akan mendengarkanku. Tentu saja tidak. Jadi, aku harus membiarkanmu melihat hasilku dulu. Kau lihat fakta membuktikan, kupon gosokku lebih menguntungkan daripada rumah judimu. Jadi, jika kau berkolaborasi denganku, kau bisa menghasilkan lebih banyak uang. Lihat, ini adalah uang yang aku hasilkan hari ini. Apa yang kau lakukan? Bukankah aku mengacaukan bisnismu hari ini? Anggap ini kompensasiku untukmu hari ini. Bagaimana? Apakah kau tertarik untuk berkolaborasi denganku? Aku punya kupon gosok, kau punya rumah judi di seluruh negeri. Aku akan punya bisnis yang lebih menguntungkan di masa depan. Mari kita bekerja sama. Lalu, hahaha. Nantinya aku akan mengandalkanmu, tuan muda. Putri. Lihat dirimu, datang ke rumahmu sendiri, dan masih membawa hadiah. Putri, apa ini? Ini semua hal yang tak kubutuhkan. Jual saja. Masih bernilai beberapa ratus tael emas. Istriku sangat baik padaku. Haha. Apa katamu? Putri. Jangan terlalu dipikirkan. Di mataku, kau dan Jiao Cheng sama saja. Nggak ada yang bagus. Aku melakukan ini hanya karena kau menyelamatkan nyawa ibuku. Tahu, itulah satu-satunya alasan aku membantumu. Gak ada gunanya sepanjang jalan. Perhiasanmu ini
Beberapa ratus TL saja. Nggak cukup. Selain itu, aku minta 10.000. Kau menyalahkanku, Putri. Setidaknya aku masih berusaha memikirkan sesuatu. Bagaimana denganmu? Hari ini batas waktunya. Kau hanya berbaring di sini, tak bergerak sedikit pun. Kau masih berniat mendapatkan mahar itu atau apa? Jangan khawatir, Putri. Aku sudah mengurus semuanya. Pada akhir bulan, aku pasti akan membawa 10.000 TL emas untuk melamarmu. Siapa yang mau menikahimu? Kau tidak akan menikah. Tak menikah. Baiklah, kalau begitu, kurasa aku hanya akan mengambil uang ini dan bersenang-senang. Kau berani. Saya lapor, Tuan. Seorang Nona Chow ada di sini untuk menemuimu. Apakah Anda ingin menerimanya? Biarkan dia masuk. Bos Chow ini. Yang kukatakan padamu. Yang kuatur. Hai, mau kemana kau? Jangan beritahu siapapun. Aku di sini. Tuan muda. Manajer Chow. Ayo. Tuan muda. Sesuai kesepakatan ini, bagianmu dari keuntungan lo tergosok. Total 30.000 TL emas. Semuanya dalam bentuk surat emas Bank Longsheng. Kau bisa mencairkannya kapanpun kau mau. Akhir-akhir ini kau sudah bekerja sangat keras. Jangan khawatir, Manajer Chow. Selama kita terus bekerja sama, kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Tuan muda naluri, bisnis Anda sungguh mengagumkan. Kalau Tuan muda tak keberatan, Tuan muda, saya akan merasa terhormat untuk mengabdi padamu. Manajer Chow, sudah larut. Aku ada urusan besok, jadi aku tidak akan menahanmu untuk makan malam. Kita akan bicara lagi nanti. Aku masih ada yang ingin kukatakan. Hei. Seharusnya aku tidak datang hari ini. Aku telah mengganggumu. Dia baru saja datang untuk mengantar uang. Putri. Istri. Hais. Sepertinya kita perlu menjadwalkan kunjungan lebih baik. Ya. Paduka. Ini 20.000 TL emas. 10.000 TL untuk mahar Putri. 10.000 TL lainnya adalah hadiah untuk Paduka. Sebagai penguasa seluruh dunia, bagaimana bisa kau tak punya dana pribadimu sendiri? Hai. Lumayan. Kau lebih jago dalam hal ini daripada ayahmu. Sungguh luar biasa. Jadi Paduka, tantang pernikahanku dengan Putri. Jadi, Karena kau telah membawa mas kawin seperti yang dijanjikan, 10.000 TL emas, maka aku tentu saja harus menepati janjiku. Yang mulia, dengan segala hormat, Hu Yifan dan Putri Chengan bukan pasangan yang cocok. Masalah ini tidak boleh dilanjutkan. Jenderal Jiao, sejak kapan pernikahanku menjadi urusanmu? Sejak kapan kau berhak ikut campur? Yang mulia, bukannya aku ingin ikut campur, tapi statusmu begitu terhormat. Kau adalah wajah Hua, permaisurimu, juga permaisuri Hua. Aku harus berhati-hati. Anda bisa berhati-hati, tapi kenapa Anda berhati-hati denganku? Dalam hal seni bela diri, aku tak kalah darimu. Dalam hal menghasilkan uang, aku sudah mengumpulkan 10.000 TL emas. Trik apa lagi yang kau sembunyikan? Aku akui, kau punya beberapa keterampilan yang tidak biasa. Tapi apa yang akan kukatakan selanjutnya, jelas tidak kau miliki. Jenderal Jiao, yang Anda maksud adalah bakat sastra. Semua orang di ibu kota tahu. Hu Yifan bodoh dan gegabah sejak kecil. Dia bahkan tak bisa melafalkan 3 karakter klasik buku pelajaran anak-anak. Orang yang buta huruf seperti itu, bagaimana bisa dia menjadi permaisuri Hua? memang agak kurang pantas. Beraninya kau bilang aku buta huruf. Apa kau pikir puisi-puisi yang kuhafal di sekolah sia-sia saja? Paduka, karena Jenderal Jiao menyatakan ketidaksetujuannya, maka hamba bersedia untuk bersaing dengannya. Baik itu menulis puisi atau menggubah lirik. Aku terima tantangannya. Aku seorang jenderal militer. Sekalipun kau mengalahkanku, itu bukan masalah besar. Yang mulia, aku berani meminta seseorang untuk masuk ke istana. Memang, Nyonya Liu, masuklah. Gadis Liu Ruyan. Liu Ruyan. Menyapa kalian semua. kau seorang Kasim. Apa yang kau lihat? Nyonya Liu Ruyan ini adalah seorang pelacur dari Feng Chun Court, terkenal karena kecantikan dan bakatnya. Tak hanya tariannya yang anggun, tapi dia juga sangat berbakat dalam puisi. Oren, jadi maksudmu,
Aku percaya akan lebih baik jika Hu Yifan dan Nyonya Liu berkompetisi. Putri-putri bisa menjadi jurinya. Terlepas dari apakah Hu Yifan menang atau kalah, itu akan menjadi kisah yang bagus di ibu kota. Ini ide yang bagus. Ini ide yang sangat bagus. Ayah. Jika kau kalah dari seorang pelacur kali ini, kupikir kau seharusnya tak punya muka untuk menyebutkan menikahi sang putri lagi. Tentu saja. Sekarang, di pertengahan bulan Maret, 2 orang menggunakan hari musim semi sebagai tema kalian tepat di sini. Masing-masing mengubah sebuah puisi. Hari musim semi. Ada begitu banyak puisi bagus tentang musim semi. Karya penyair hebat mana yang harus kugunakan untuk menghancurkan Liu Ruyan ini? Gadis malam. Kau terlihat cukup cantik. Tapi sayang, kau akan kalah telak olehku. Haha. Nona Liu tampaknya telah memikirkan baris yang bagus. Kalau begitu silakan, pimpin kami. Aku tak berani memimpin kita. Anggap saja ini persembahan sederhana untuk menginspirasi karya yang lebih hebat. Matahari berlama-lama pemandangan indah. Angin musim semi membawa aroma bunga di udara. Lumpur mencair burung layang-layang terbang. Pasir menghangat bebek mandarin tidur sepanjang malam. Memang bagus. Lumpur meleleh burung layang-layang terbang. Pasir hangat bebek mandarin tidur sepanjang malam. Ini dengan jelas menggambarkan ekosistem musim semi yang kembali hidup. Dengan begitu jelasnya. Sungguh hidup. Astaga. Nona Liu sungguh wanita cantik dan berbakat yang langka. Wanita yang luar biasa. Sungguh karya yang bagus. Sebanding dengan karya klasik abadi. Bahkan Kaisar memuji. Nona Liu begitu tinggi. Hu Yifan, sepertinya kau ditakdirkan untuk kalah. Kenapa tidak? Kau akui saja kekalahanmu. Dengan sedikit tinta di perutmu. Kurasa kau hanya mampu melafalkan beberapa sajak anak-anak. Jenderal Jiao, jangan meremehkannya. Jangan menilai buku dari sampulnya. Bagaimana kau tahu Hu Yifan? Masih sama seperti orang desa naif yang dulu. Seperti yang diduga putri, memiliki mata yang tajam. Sementara puisi Nona Liu memang bagus. Kurasa puisiku juga cukup bagus. Teruslah menyombongkan diri. Kau sungguh mengira aku mempercayaimu? Kau tak percaya padaku. Aku bodoh jika mempercayaimu. Bagaimana jika bahkan Nona Liu memuji puisiku? Lalu bagaimana? Jika itu terjadi, aku bahkan akan memanggilmu kakek. Setuju. Dengarkan baik-baik. Ranting hijau giok pohon berdiri tegak. 10.000 pita sutra hijau jatuh. Siapa yang bisa membuat daun-daun halus ini dengan begitu terampil? Angin musim semi bulan Maret bagai gunting yang mendebarkan. Ini? Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa membuat daun-daun halus ini dengan begitu terampil? Angin musim semi bulan Maret bagai gunting yang menggetarkan. Sungguh, deskripsi yang jelas dan tepat. Dan begitu, tak terduga. Oh, sungguh menakjubkan. Puisi Tuan Hu pasti akan menjadi karya klasik abadi. Tuan Hu, kau benar-benar jenius. Tampaknya memang cukup bagus. Jadi Nona Liu maksudmu? Puisiku ditulis dengan baik. Sebuah mahakarya abadi. Jenderal Jiao, mulailah memanggil. Menyebut apa? Di hadapan. Jangan konyol. Aku sedang bertingkah konyol. Kaulah yang mengatakannya tadi. Semua orang mendengarmu. Selama Nona Liu memuji puisiku, kau akan memanggilku kakek di depan. Ingkar janji. Sama saja dengan menipu kaisar. Baiklah. Aku akan memanggilmu kakak. Kurasa lebih baik tidak. Aku tak akan pernah bisa melahirkan putra sebaik ayahmu. Kau. Baiklah. Kalian berdua tenanglah. Kita masih di tengah kompetisi sastra. Menurutku, babak pertama ini, Nona Liu, puisi Hu Yifan, sangat brilian. Bagaimana kalau kita anggap seri saja? Ayah mertuaku yang pelit sedang mencoba mengacaukan suasana lagi. Tidak mungkin. Kita harus segera mengambil keputusan. Kalau tidak, topik selanjutnya. Aku masih. Mungkin tidak. Paduka. Barusan hamba yang hina ini tiba-tiba mendapat inspirasi dan menghasilkan banyak puisi tentang musim semi. Bolehkah hamba mempersembahkannya untuk apresiasi semua orang? Baiklah. Bacakan untuk kami. Hujan yang baik tahu musimnya. Saat musim semi akan tiba.
Diam-diam ia turun bersama angin di malam hari, menutrisi segala sesuatu tanpa suara. Puisi yang luar biasa. Hujan ringan di jalan surgawi sehalus kabut, sedikit hijau di rumput tak terlihat dari dekat. Utara kuil Husan, barat pavilion Jia. Permukaan air baru tenang. Di sana sini burung kepodang awal berlombang mencari cabang yang hangat. Banyak bunga yang hampir menghilaukan. Rumput ringan. Aku paling suka berjalan-jalan di timur danau, tak pernah bosan. Di bawah willow hijau tanggul pasir putih. Tahun lalu pada hari ini di dalam gerbang ini. Musim semi berada di puncaknya, jauh melampaui willow berasap yang memenuhi istana kekaisaran. Tuan muda, kau adalah seorang pujangga bijak yang turun dari surga. Royan dengan rendah hati mengaku kalah. Aku mohon padamu tuan, terimalah aku sebagai muridmu. Jadikan aku muridmu. Nona Liu, kau pikir ini? Bakat puitis Tuan muda Hu sungguh luar biasa. Aku takut. Beliau adalah pujangga terkemuka di zaman kita. Maafkan aku, Jenderal Jiao. Aku sungguh bukan tandingannya untuk Tuan muda Hu. Karena setiap baris yang beliau tulis dapat dianggap sebuah mahakarya abadi. Aku bahkan tak layak untuk mengangkat sepatunya. Apakah dia benar-benar sebagus itu? Wanita hina ini berani mempertaruhkan nyawanya bahwa puisi Tuan muda Hu setelah menyebar pasti akan menggemparkan dunia sastra. Baiklah, kalau begitu, hasil kompetisi ini sudah cukup jelas. Selamat kepada Hu Yifan atas kemenangannya. Sesuai kesepakatan, aku akan menabulkan pernikahannya dengan Cheng An pada tanggal 15 bulan ini. Itu adalah hari yang baik. Kalian berdua akan menikah pada hari itu. Ya. Aku tak percaya aku benar-benar menikahi seorang putri dan menjadi menantu kaisar. Hidup. Sungguh. Apapun mungkin terjadi. Istriku. Sudah larut malam, bagaimana kalau kita pensiun dini? Apa yang kau lakukan? Bukankah kita sudah menyelesaikan upacara pernikahan? Tentu saja, kita harus melakukan apa yang suami dan istri seharusnya lakukan. Jangan coba-coba. Tapi, Aku menikahimu untuk menepati janji yang kubuat saat kau menyelamatkan nyawa ibuku. Mulai sekarang, aku tak akan tidur satu ranjang denganmu. sudah menikah, tapi masih durhaka begini. Akan kurus kau cepat atau lambat. Yang mulia, sejak permaisuri meminum obat Tuan Hu, meskipun kondisinya telah jauh membaik, beliau tidak nafsu makan. Para koki istana telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, menggunakan semua trik mereka, tetapi mereka masih belum bisa membuat permaisuri mengangkat sumpitnya. Yang mulia, jika permaisuri terus seperti ini, aku khawatir kesehatannya akan memburuk. Hais, apa yang bisa kita lakukan? Permaisuri pasti bosan dengan masakan istana. Mungkin sesuatu yang baru akan. Haha. Hu Yifan, apa yang kau tertawakan? Apa kau sedang bahagia di atas penderitaan orang lain? Yang mulia, hamba yang hina ini tidak bermaksud menyombongkan diri. Hamba hanya berpikir tentang cara untuk merangsang selera makan permaisuri. Oren, kau punya solusi? Apa kau tahu cara memasak? Hamba tahu sedikit banyak. Demi kesehatan permaisuri, hamba akan melakukan yang terbaik. Kau bisa melakukannya. Kita lihat saja nanti, kalau sudah dicoba, kalau kita coba. On, baunya sedap. Baunya harum. Tapi rasanya mungkin tak enak. Permaisuri, silakan coba ini. Harum sekali. Masakan apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Putri Anda tidak tahu bahwa sejak muda hamba gemar mempelajari berbagai masakan. Ini adalah kreasi hamba sendiri. Silakan coba. Ini adalah persembahan tulus dari Yifan. Hei, Tentunya Putri tidak akan membencinya. memang rasanya unik. Asam manis. Cukup sesuai seleraku. Bagaimana cara makan hidangan ini? Aduh, aku lupa zaman kuno, tidak ada pisau dan garpu. Beraninya kau memberiku daging mentah. Yang mulia, hidangan ini disebut steak. Cairannya mungkin terlihat seperti darah, tapi sebenarnya sudah matang. Aku sudah memasak bagian dalamnya, sampai tingkat kematangan yang pas, hampir mentah. Ini memastikan tekstur dagingnya
sambil tetap mempertahankan kelembutannya. Biar aku coba dulu. Lezat sekali. Benarkah? Kalau begitu biar aku coba juga. Aha. Raisa, saya belum pernah merasakan hidangan selezat ini. Sungguh, begitu harum. Istriku sayang, cobalah. Jengman, cepat coba. Sangat lezat. Dagingnya begitu empuk. Rasanya juga sungguh nikmat. Lumayan. Aku akan ambil gigitan lagi. Oh. Ini? Yifan yang membuatkan ini untukku. Jangan khawatir Yang Mulia. Sekarang Gudifan adalah menantu kaisar. Akan ada banyak kesempatan untuk memakannya. Paha. Ho Yifan, mulai sekarang kau harus buatkan ini untukku setiap hari. Ayam goreng dan steak. Tapi ada syaratnya. Hu Yifan. Sang putri adalah milikku. Milikku. Aku tak akan membiarkanmu menyentuh wanita yang kupilih. Awalnya, aku tak ingin membunuhmu. Kau memaksaku melakukan ini. Kalian semua adalah pakar terbaik keluarga Jiao yang dilatih selama bertahun-tahun. Kali ini, kita akan menjatuhkan Hu Yifan, menghabisinya. Mulai besok, aku tak ingin melihat ini lagi, maka aku harus orang ini, ya. Apa sih ini? Aku membuatkanmu burger ayam goreng, tapi kau malah asik main pistol itu. Apa kau lupa syarat yang kau janjikan padaku? Aku sudah berjanji padamu. Aku akan berbagi ranjang denganmu. Aku tidak menjanjikanmu apapun juga. Hai, dasar licik. Akulah bosnya. Apa kau mau aku jadi janda hidup? Ah ya, berhentilah bermain dengan itu. Berbahaya. Jangan. Berbahaya. Putri, pistol ini terlalu berat untuk kau tangani. Sudah kubilang, pistol ini berbahaya. Jangan sentuh lagi. Ini salahku. Hukum aku. Aturan militer. Jika kau membuat kesalahan, kau harus dihukum. Beraninya kau, akan kuhukum kau dengan setimpal. Bukankah kau bilang membuat kesalahan, haruskah ada hukuman? Hukuman. Bukan melakukan hal buruk. Apel, Hu Yifan benar-benar lewat jendela, memukul seseorang sampai mati, melapor kepada Tuan Muda. Dia mungkin tahu semacam kungfu sentuhan maltraksi tertunda. Tanpa peringatan apapun, seseorang bisa dipukul sampai mati olehnya. Sepertinya Hu Yifan benar-benar memiliki ilmu bela diri yang tiada tanding. Kita tak bisa memancing amarahnya di masa mendatang. Atas perintah Kaisar, selir mulia Xiao sakit kritis. Panggil menantu Kaisar, Hu Yifan. Masuk istana untuk mengobatinya. Kau bercanda. Aku ini menantu kaisar, bukan tabib keluarga. Orang sembarangan mana yang pantas mendapatkan perawatan medisku? Di harem, semua orang tahu, selir mulia Xiao ini adalah kesayangan Kaisar. Jadi begitu dia jatuh sakit, Kaisar mengirimku untuk mengundangmu menantu Kaisar untuk keluar dari masa pensiunmu. Selir mulia Xiao, penyakit apa yang dia derita? Bukankah kau sudah memanggil tabib istana? Entahlah, selir mulia Xiao hanya mengeluh sakit kaki. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jangan sebutkan itu. Gerombolan dari rumah sakit Kaisar itu, para kakek tua itu, bahkan tidak bisa mengetahui penyebab penyakit selir mulia Xiao. Aku tidak tahu apa gunanya mereka. Untuk apa mereka ada di sana? Tapi Kasim, kalau soal keterampilan medis, hamba tidak begitu mahir. Hamba paling banter, dukun kelas 2. Tidak peduli berapa banyak pisau yang kau miliki. Pisau yang bisa memotong sayuran adalah pisau yang bagus. Ikutlah aku ke istana. Selir mulia Xiao.
Kasim. Hamba rasa ini agak kurang tepat. Penyakit selir mulia ada di kakinya. Sebagai menantu kaisar hamba, khawatir kurang pantas bagi hamba untuk memeriksanya. Menantu kaisar, jangan takut. Seperti kata pepatah sakit tak kenal sopan santun. Cepatlah obati dia. Baik Tuan Menantu Kaisar, tolong obati selir mulia sesegera mungkin. Periksa selir mulia, aku masih punya beberapa urusan penting yang harus dihadiri. Jadi aku pamit dulu. Menantu kaisar. Cepatlah kemari dan tolong lihat. Kakiku, kenapa ini? Setiap kali mendung dan hujan, sakitnya bukan main. Kau baru saja bilang, setiap kali hujan, kakimu sakit. Ya. Lihatkan untukku. Kakiku, kenapa ini? Aku nggak kesurupan kan? Ini tidak ada hubungannya dengan kerasukan. Permaisuri yang mulia, penyakit yang mulia, bisa hamba sembuhkan. Sebenarnya penyakit yang mulia disebut artritis reumatoid hanya dengan mengikuti teknik pijat kaki hamba untuk beberapa waktu. Penyakit yang mulia akan berangsur membaik. Wow, teknikmu unik sekali. Menekan kakiku, meski sakit sekali, tapi juga nyaman sekali. Luar biasa. Hamba lihat kaki yang mulia sangat lembut, jadi hamba tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga. Tentu saja, pasti akan lebih nyaman. Kan? Akan kubuat kau terpotong-potong. 2 orang. Yang mulia. Yang mulia, Pujifan, kenapa kau meletakkan kaki selir sial di pelukanmu? Apakah kau berniat untuk mengambil keuntungan dari selir kesayanganku? Yang mulia, apa yang kau bicarakan? Menantu kaisar sedang mengobati penyakitku. ya yang mulia, bukankah kau memintaku untuk mengobati selir sial, sembuhkan penyakitnya? Pengobatan adalah pengobatan, tapi 2 orang tidak seharusnya begitu mesra. Yang mulia, aku tidak mengambil keuntungan dari selir sial. Ini hanya metode pengobatan. Metode macam apa ini? Belum pernah kudengar. Sebenarnya begini, penyakit selir sial sebenarnya disebut artritis reumatoid. Dan teknik pijat kakiku bertujuan untuk menekan titik akupuntur di telapak kakinya, untuk membuka titik akupuntur di kakinya. Kalau kau tak percaya, kau bisa tanya selir sial, apakah dia merasa jauh lebih baik. Sayangku, bagaimana perasaanmu sekarang? Yang mulia, kakiku sudah tidak sakit lagi. Metode menantu kaisar sungguh manjur. Menantu kaisar, sepertinya jauh lebih baik. Jadi penyakit selirku, kuserahkan padamu. Atas jasa medismu yang berharga, aku menghadiahimu dengan arak yuk kerajaan. Apa itu arak yuk kerajaan? Bukankah itu cuma air goto dicampur air putih biasa? Ayah mertuaku yang pelit, benar-benar kikir. Yang mulia, karena kaki selir mulia sudah hampir pulih sepenuhnya, hamba mohon undur diri. Baiklah, kau boleh pergi. Apa yang coba dilakukan selir mulia? Apa dia mencoba merayuku? Kakak kedua datang untuk menemui kita. Putra mahkota kedua. Bukankah ini raja berikutnya? Aku harus cepat menjilatnya. Haha. Salam pangeran kedua. Tak perlu formalitas. Aku dengar dari saudari bahwa kau bisa membuat beberapa hidangan lezat yang baru. Aku datang ke sini khusus untuk mencobanya. Oh, jadi kau juga pecinta kuliner? Oh tidak, Pecinta kuliner. Apa maksud pecinta kuliner? pecinta kuliner artinya. Oh, seorang penikmat. Haha. Kakak kedua memang seorang penikmat kuliner. Oh iya. Saat siang, aku akan membuatkan ham. Hamburger. Dan benda yang disebut. Apa namanya? Pizza. Aku akan membuatkan pizza. Aku belum pernah mendengar tentang hidangan lezat ini. Aku benar-benar ingin segera mencobanya. Santai. Aku akan memasakkan untukmu sebentar lagi. Ini calon bos masa depan. Aku harus melayanimu dengan baik. Yang mulia, putra mahkota kedua saat ini bergol dengan Hui Fan. Hui Fan tampaknya memiliki niat untuk berjanji setia. Putra mahkota kelima. Di seluruh istana, semua orang tahu putra mahkota kedua, dan aku bagai api dan air. Dia juga penghalang terbesar di jalanku menuju tahta. Siapapun yang dekat dengannya akan kusingkirkan. Kalau begitu, mengapa tidak menyuruhku menyingkirkan Hui Fan?
Dia hanyalah seorang benci yang bodoh. Dia bahkan tidak pantas untuk kulirit, apalagi membunuhnya. Yang seharusnya kau waspadai adalah Putri Sulung. Dia memimpin pasukan yang kuat. Dia adalah kutukan sejati dalam hidupku. Ya, aku mengerti. Baiklah. Sebaiknya kau kembali sekarang, agar tak menimbulkan kecurigaan. Oh, cuaca ini terik sekali. Jika begini terus, aku akan terpanggang hidup-hidup. Ah, sudah selesai. Jauh lebih baik sekarang. Apa yang dia lakukan sekarang? Ini. Di tengah panas ini, dari mana kau mendapatkan es? Jangan bilang, kau mencurinya dari istana ya? Hei, apa maksudmu? Bahkan jika kau memberiku nyali, aku tak akan berani mencuri dari istana. Es ini, suamimu yang membuatnya. Hei, aku tak percaya padamu. Kalau kau bisa membuat es, kau praktis akan menjadi dewa. Ngapain aku bohong sama kamu? Beberapa hari yang lalu aku pergi ke kota dan membeli sendawa. Aku menaruhnya dan air bersama-sama. Sendawa ini lihat, punya khasiat khusus. Saat bertemu air, dia menyerap panas. Dan kemudian bisa mengubah air menjadi es. Benarkah? Luar biasa sekali. Tentu saja. Tunggu saja. Aku bisa membuat lebih banyak es dari ini. Dengan begitu aku bisa tertidur dalam semilir angin sejuk. Haha. Aku sudah memutuskan. Malam ini, aku tidur di kamarmu. Hais, rencana gagal. Kukira kali ini, aku bisa mencuri ciuman. Pada akhirnya, aku bahkan tak dapat ranjang. Ho Ivan, beraninya kau menyentuh putri ini. Kau tidur di luar malam ini. Mau untung malah buntung. Orang lain bertransmigrasi dan berakhir di harem. Aku bertransmigrasi ke dalam kesepian. Halaman Feng Chun. Liu Ruyan, gadis yang berbalas pantun denganku terakhir kali, ada di sini. Aku akan menemuinya. Selamat datang, Tuan. Lama tak jumpa. Wah, kalau bukan menantu kaisar, apa yang membawamu ke halaman Feng Chun hari ini? Kau mengenalku. Apa kau mengenalku? Menantu kaisar, apa kau tidak ingat? Sebelum kau menjadi menantu kaisar, rumah bordil mana di ibu kota yang tidak kau kunjungi? Hai, tuan rumah asli ini lumayan playboy. Sekarang berbeda. Kau tak boleh memberitahu siapapun. Aku datang ke sini, oke? Mengerti, menantu kaisar? Apakah kau akan membeli seluruh tempat ini lagi hari ini? Aku di sini untuk bertemu Nona Ruyan. Tuan muda, sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kita bertemu. Apakah Tuan datang untuk membimbing wanita hina ini dalam puisi lagi? Hais, siapa yang peduli dengan hal itu? Aku sangat mengagumi bakatmu. Terakhir kali ku dengar kau menjual tubuh, tapi bukan senimu. Jadi aku datang untuk bertemu denganmu. Tuan muda, apakah Tuan mengenalku? Tuan muda, Tuan telah mendapatkan keinginan Tuan dan menikahi putri negeri ini. Sekarang Tuan masih harus keluar. Jangan sebutkan itu. Tuan muda, apakah Tuan punya kekhawatiran? Sebaiknya katakan saja. Meskipun aku tak dapat banyak membantu, aku juga bisa membantu meringankan kekhawatiran Tuan. Bukan masalah besar. Aku menantu kaisar yang bermartabat, putra perdana menteri. Kekhawatiran apa yang kumiliki? Itu benar. Tuan muda Hu memiliki latar belakang keluarga yang terpandang dan sangat berbakat. Bahkan jika ada beberapa hal yang tidak memuaskan, Tuan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Aku akan bersulang untuk Tuan muda. Bersulang? Bolehkah aku bertanya pada Tuan muda tentang puisi dan prosamu? Apakah Tuan punya rahasia eksklusif yang bisa Tuan bagikan? Kuda belang 5 warna. Mantel bulu 1000 emas. Suruh anakku menukarnya dengan anggur berkualitas.
untuk ditenggelamkan bersamamu. Duka abadi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda, bakat puisimu sungguh tak tertandingi di dunia. Tuan dapat dengan santai membacakan sebuah mahakarya abadi. Biasa saja. Mudah sekali. Haha. Kurasa Tuan mabuk. Mengapa Tuan tidak menginap di sini malam ini? Ayo. Aku akan membantu Tuan untuk beristirahat. Aduh, kepalaku pusing sekali. Ah. Tuan Muda. Ruyan, ini tidak baik. Kaisar ada di sini. Dia secara khusus memintamu untuk menemaninya. Kaisar ada di sini. Jika ayah, mertuaku yang pelit tahu aku di sini, maka aku dalam masalah. Tidak, aku harus pergi. Sudah terlambat. Ayo sembunyi dulu. Baik, ayo sembunyi dulu. Tempat sekecil ini, di mana aku bisa bersembunyi. Kasim Liu, kau tunggu saja di pintu. Baik. Apa yang harus kita lakukan? Nona Ruyan, bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Paduka yang mulia, tubuhku lemah. Hamba tak mampu berdiri untuk menyambut Paduka. Mohon ampun Paduka. Jika kau merasa kurang sehat, berbaringlah saja. Sejak terakhir kita bertemu, aku selalu memikirkanmu. Jadi hari ini, aku datang untuk menemuimu. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Ruyan tidak punya apapun untuk membalas kebaikan yang mulia. Jika bukan karena penyakitku hari ini, aku pasti akan minum dan mengobrol dengan yang mulia malam ini. Sayangnya, harus di lain hari. Tak perlu menunggu hari lain. Kau tidak tahu ini tapi menantu kaisarku adalah seorang tabib yang handal. Jika dia datang, dia pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Aku akan menyuruh seseorang memanggil menantu kaisar. Bagaimana aku bisa terseret ke dalam ini? Jangan panggil dia. Kalau tidak, rahasia kita akan terbongkar. Kasim Liu, Yang mulia, mohon dengarkan aku. Yang mulia, apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa jika menantu kaisar datang dan melihat Anda di sini bersamaku, itu mungkin akan mencoreng nama baik Anda? masuk akal. Yang mulia, aku tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Mengapa kita tidak duduk dan minum? Minumlah. Amin. Beberapa gelas tak masalah. Ayo kita minum. Nona Liu, kau sungguh brilian. Paha. Yang mulia, aku punya ide. Ayo main game. Baiklah. Apa yang kau pikirkan? Aku ingin menutup mata yang mulia dan bermain petak umpet. Bagaimana? Petak umpet. Haha. Seperti itu sangat baik. Yang mulia, Anda bisa mulai sekarang. Yang kecil. Aku datang. The Yang film kecil. was translated Di mana kau? and narrated by M Media. Adam. Yang kecil. Aku menangkapmu. Oh yang mulia, Anda sangat menyebalkan. Itu tidak dihitung. Ayo kita lakukan lagi. Oren. Yang kecil. Kemanjaanmu membuat tulangku meleleh. Ini pasti ilusi. Kupikir aku meraba papan cuci. Yang mulia, Anda payah. Itu tulang rusukku.
Kau menyentuh tulang rusukku tadi. Kalau begitu sekarang aku akan menyentuh. Si cabul tua ini. Oh tidak. Putri datang. Dia akan naik ke atas. Kenapa dia ada di sini? Apakah? Apakah menantu kaisar ada di sini bersamamu? Serahkan dia padaku sekarang juga. Jika kau berani menyembunyikannya, aku akan menutup tempat ini segera. Oh, putriku sayang. Dia benar-benar tidak ada di sini. Jangan bohong padaku, anak buahku jelas melihatnya masuk ke pavilion Feng Chun. Lihat saja, aku menemukannya. Oh putri. Putri, dia benar-benar tidak ada di sini. Chen En datang untuk memeriksa menantu kaisar, dan mereka memergokiku. Ini memalukan. Apa yang harus kulakukan? Yang mulia, sebaiknya Anda pergi. Ho Yifan, keluarlah. Yang mulia, putri akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya aku bersembunyi di bawah meja. Yang mulia, Anda tidak bisa. Tak kusangka bertemu denganmu di sini, Paduka yang mulia. Apa yang kau lakukan di sini? Or, ini cerita yang panjang. Suami, apakah dia di sini bersamamu? Yang mulia. Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kau menyembunyikannya kan? Reputasiku hancur karenamu. Malam istriku. Kau telah menemukanku. Haha. Bagus. Bagus apanya? Sudah kuduga aku akan menemukanmu di sini. Akan kubunuh kau. Ah, itu sakit. Kau akan habis saat kita pulang nanti. Ah. Yang mulia. Untung anak ini cepat tanggap. Kalau tidak, aku pasti ketahuan. Tak tahu malu. Beraninya kau pergi ke rumah bordil di belakangku. Katakan padaku, apakah kau tidur dengan Liu Ruyan itu? Itu tidak mungkin. Nona Liu Ruyan menjual seninya bukan tubuhnya. Semua orang di ibu kota tahu itu. Aku hanya pergi untuk bersantai. Bersantai? Kau pergi ke rumah bordil untuk bersantai. Sadarkah kau? Ini memalukanku. Apa kau sadar? Pernikahan nominal kita adalah siksaan bagiku. Kau mendiamkanku. Diam saja, jangan memberiku omong kosong itu. Karena kau berani pergi ke rumah bordil, aku akan menghukummu dengan membuatmu menyalin kitab suci Dao De Jing 100 kali. Tidak mungkin, dan aku akan membuatmu menyanyikan lagu Tuanpur sambil berlutut. Kau mau menyalinnya atau tidak? Tidak. Tidak mau menyalinnya. Ah. Baiklah, ayo kita ke istana dan minta Yang Mulia untuk mengadili. Terserah, aku akan melaporkanmu atas kekerasan dalam rumah tangga. Oh, Paduka yang mulia. Paduka harus membantuku. Putri, dia menganiayaku. Kau, Bangun. Apa yang kau lakukan? Yang Mulia. Ho Yifan pergi ke rumah bordil di belakangku. Tidak menghormati keluarga kerajaan. Bukankah itu di hadapanku? Paduka yang mulia, hamba hanya dengan Nona Liu Ruyan berbalas pantun. Semata-mata untuk belajar. Apakah ada yang salah dengan itu? Suhu. Paduka harus membantuku menyelesaikan ini dengan cepat. Kalau tidak, Suhu. Jengman, disinilah kau salah. Liu Ruyan, meskipun dia tinggal di distrik kesenangan, tapi sejauh yang ku tahu, dia selalu berbudi luhur. Dia pasti tidak akan melakukan hal yang tidak pantas dengan menantu kaisar. Paduka yang mulia bijaksana. Tapi saat aku pergi untuk mencarinya, dia bersembunyi di bawah meja. Jika dia tidak bersalah, mengapa dia bersembunyi di bawah meja? Siapa bilang bersembunyi di bawah meja? Saat itu Paduka yang mulia. Amin. Jengman, bersembunyi di bawah meja ini belum tentu berarti apa-apa. Mungkin menantu kaisar takut tahu salah paham. Pria kau tahu,
Memiliki beberapa istri dan selil adalah hal biasa. Sesekali mengunjungi rumah bordil, selama dia tidak bertindak berlebihan, dapat dimengerti. Paduka Yang Mulia adalah penguasa yang bijaksana. Yang Mulia, aku putrimu. Mengapa kau begitu memihak padanya? Jengman, ini, kau salah. Kau adalah dewa perang negara Hua, memang benar. Tapi, sekarang kau sudah menikah. Kau harus patuh pada suamimu. Bagaimana bisa kau menyerang menantu kaisar? Lihat, betapa parah kau menghajarnya. Atau pukulanku tidak cukup keras? Baiklah. Hentikan semuanya. Cepat kembali. Aku harus kembali tidur. Malam ini sungguh melelahkan. Putri, terkadang aku sungguh tidak mengerti jika kau tidak menyukaiku dan tidak mengizinkanku menyentuhmu. Lalu mengapa kau peduli apa yang kulakukan di luar? Tidak mungkin. Kau secara nominal masih suamiku. Jika ini terbongkar, aku akan dipermalukan. Lalu kau meributkan, menyeretku keluar dari pavilion Feng Chun. Tidakkah memalukan bagimu? Kau, Istriku. Bagaimana kalau begini? Lagi pula, kau tidak akan menyempurnakan pernikahan kita denganku. Dan Kaisar mengatakan tidak ada yang salah denganku. Jadi mulai sekarang, jangan saling mengganggu. baiklah. Karena kau keluar mencari perempuan, maka mulai hari ini, aku juga akan keluar mencari laki-laki. Tidak. Aku tidak hanya mencari satu, aku mencari dua. Oh tidak, mencari tiga. Selera makanmu lumayan juga. Apa maksudmu? Bagaimana kalau aku membantumu mencarikan kenalan? Apa maksudnya main belakang? Mencarikan kenalan berarti, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa pria, Wang si pandai besi di ujung gan, tinggi dan kuat. Jika itu tidak berhasil maka, Li si penjahit, berwajah pucat. 100% daging segar. Dan jika itu tidak berhasil maka, Bos Chow dari grup opera. Terampil dalam sastra dan seni bela diri. Tak tahu malu, menyerahkan istrimu sendiri kepada orang lain. Kurasa kau hanya butuh dihajar. Ah, Aku tak tahan hidup seperti ini lagi. Kau maniak kekerasan. Aku pergi. Aku pergi sungguh. jika kau punya nyali, jangan kembali. Bagaimana sampai begini? Begini. Aku seorang pria sejati. Malah dipukuli oleh harimau betina itu di rumah. Ini sungguh aib seorang pria. Hais. Kurasa aku tak pantas hidup di dunia ini. Tuan muda jangan mengatakan hal seperti itu. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu betul bahwa tuan muda tidak takut The film was istri. Bukan juga translated karena and tuan kurang narrated energi by M maskulin. Media. Tetapi karena tuan menghargai kaum hawa dan tidak tahan untuk menyakiti yang mulia. Tuan muda Anda adalah pria yang sangat penyayang. Aku merasa bahwa di dunia ini kaulah satu-satunya yang benar-benar memahamiku. Sayang, hidup memang tak terduga. Aku menyesal tidak bertemu denganmu sebelum menikah. Tuan muda, apa maksud tuan dengan itu? Mungkinkah tuan muda ada rasa padaku? Nona Liu cantik dan berbakat nian. Pria mana yang tak tergugah? Apalagi aku insan biasa. Tuan muda jangan bicara begitu. Sejujurnya, pertama kali aku bertemu denganmu, aku terpikat oleh bakatmu. Jika tuan muda tak mempermasalahkan latar belakangku, tak meremehkan asal-usulku yang sederhana, maka aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Mana mungkin aku mempermasalahkan latar belakangmu? Kau bagai sekuntum teratai di telaga. Tumbuh dari lumpur namun tak ternoda. Dibasuh riak jernih namun tak menggoda. Kau berdiri tegak dan suci. Tuan muda,